anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa masing-masing di rumah ya nak ya. Memohon perlindungan pertolongan Tuhan agar apa yang kita pelajari sepanjang hari ini dapat kita pahami dengan baik, kita dapat mengerjakan tugas dengan benar serta tepat waktu. Nah, karena kesempurnaan manusia sejati bukan tergantung pada apa yang dimilikinya, melainkan bagaimana kualitas dirinya, yaitu dengan cara rajin belajar serta berdoa. Nah, setelah anak-anak berdoa, pembelajaran kita hari ini masih tema 5, tapi subtema 1 dan subtema 2. Pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, KD yang akan kita bahas yaitu KD 3.1. Kita akan membahas tentang letak geografi serta kita akan membahas tentang sejarah. Dan yang kedua, kita akan membahas KD 3.4 yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas letak geografis. Nah, kita akan membahas dulu pengertiannya. Apa itu pengertian letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Karena Indonesia itu diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian, kenampakan alam pada peta. Kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain ada samudra atau laut, ada sungai, ada danau, ada rawa, ada gunung, ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Nah, bentuk kenampakan alam pada peta itu digambarkan dalam bentuk simbol atau warna. Nah, seperti pada simbol berikut ini ya. Simbol-simbol berikut ini merupakan simbol yang terdapat di dalam peta. Nah, perhatikan simbol dan keterangannya ya nak ya. Nah, ada batas negara, ada batas provinsi, ada batas kabupaten, kemudian ada jalan negara, jalan kereta api, bandar udara, ada pelabuhan laut, ada pelabuhan penyeberangan, pelabuhan nelayan. Kemudian ada ibu kota provinsi, ada ibu kota madya, kemudian ada ibu kota kabupaten, ada kota administratif, ada kota lainnya. Nah, perhatikan itu simbol dan keterangannya sudah ibu sampaikan di gambar ini ya nak ya. Ada perguruan tinggi, ada rumah sakit, ada perkantoran, ada monumen, kemudian ada danau, ada atau waduk ya, ada rawa, ada sungai, ada gunung berapi, ada gunung tidak berapi, kemudian ada daratan provinsi lainnya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengenal simbol-simbol di dalam peta, kemudian berdasarkan kenyataannya di dalam kehidupan kita itu ada kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam. Nah, kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Nah, kegiatan ekonomi dapat dilakukan di sekitar sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku. Nah, seperti pada contoh berikut ini, ada produksi teh. Nah, pabrik teh itu terletak berdekatan dengan kebun teh. Kenapa? Karena pada saat kita memanfaatkan kenampakan alam seperti kebun teh, kita harus segera memproduksinya, yaitu memproduksi menjadi teh. Di mana diproduksi? Di pabrik teh, sehingga pabrik teh tersebut harus berdekatan dengan kebun teh. Nah, itulah kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam. Ya, kenampakan alamnya apa? Kenampakan alamnya kebun teh, kemudian kegiatan ekonominya apa? Produksi teh. Nah, adapun perbedaan kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, kenampakan alam itu kenampakan yang sudah ada di dalam alam dan bukan merupakan hasil buatan manusia. Kalau yang berdasarkan hasil buatan manusia itu merupakan kenampakan buatan. Nah, seperti pada contoh gambar berikut ini, ada pelabuhan
dan ada perkebunan. Nah, kalau pelabuhan ini merupakan penampakan buatan karena hasil buatan dari manusia. Kalau perkebunan ini tidak bisa dibuat oleh manusia dan ini sudah ada di alam sehingga disebut penampakan alam. Nah, pelabuhan itu dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian kapal laut. Nah, ini tadi disebut apa? Penampakan buatan. Kemudian perkebunan. Nah, perkebunan ini dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan pangan, ya. Ini tadi disebut penampakan alam. Kemudian penampakan alam yang kita alami itu tidak lepas dari setelah terjadinya kemerdekaan Indonesia. Nah, adapun sejarah kemerdekaan Indonesia itu seperti apa ditempuh? Nah, itu terjadi setelah dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya, yang dibacakan oleh Bapak Soekarno. Nah, ini merupakan presiden pertama Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10. Nah, naskah proklamasi itu dibacakan di Jalan Penggasaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, ini merupakan hasil ketikan dari tulisan yang ditulis oleh Bapak Soekarno, ya. Proklamasi ini isinya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, ya. Soekarno presiden pertama, kemudian wakilnya ada Hatta. Nah, ini tanda tangan Soekarno dan tanda tangan Hatta. Nah, ini digerakkan oleh para pemuda yang semangat untuk memerdekakan Indonesia. Nah, para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan itu dengan semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian ada peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Sumpah Pemuda merupakan dasar untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, ini isi Sumpah Pemuda. Nah, yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kemudian, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itulah isi dari Sumpah Pemuda. Nah, adapun tokoh-tokoh dalam mengupayakan pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia itu ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, kemudian ada Dr. Sutomo. Nah, perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah usaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Nah, keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, usaha-usaha pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia itu juga didukung oleh Jenderal Sudirman. Kemudian ada Bung Tomo, ya. Upaya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu ada beberapa cara, yaitu pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saling menghormati, saling menghargai, kemudian menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Kemudian ada bergotong royong, melakukan berbagai kegiatan.
kemudian memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar, kemudian menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah, kemudian menolong tetangga yang mengalami musibah, memiliki rasa toleransi antar sesama. Nah, ini merupakan contoh dari kehidupan kita sehari-hari untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, ya. Anak-anak bisa dapat melakukannya mulai dari sekarang ya nak ya, agar kita dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang kita, ya, sehingga kita dapat menikmati kemerdekaan saat ini. Nah, kemudian persatuan dan kesatuan dalam mengolah sumber daya alam itu dapat diwujudkan dalam mengolah sumber daya alam. Nah, wujud persatuan dan kesatuan dalam mengolah sumber daya alam ini bisa dilakukan dengan cara kerjasama. Nah, pulau-pulau di Indonesia itu memiliki perbedaan sumber daya alam dalam bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. Kemudian, usaha Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satu caranya kita dapat dilakukan untuk mempersatukan NKRI, berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Kemudian upaya mempersatukan bangsa itu perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, artinya berkelanjutan terus-menerus oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, dengan persatuan dan keutuhan bangsa kita dapat tetap terus bersatu, ya. Kemudian semangat kekeluargaan dan gotong royong dapat kita aplikasikan untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan. Nah, ini merupakan salah satu contoh juga dalam menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga. Kemudian manfaat semangat kekeluargaan itu yang pertama, meningkatkan persatuan dan kesatuan, kemudian mencegah perpecahan serta menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Nah, anak-anak bisa mengaplikasikannya serta dapat melakukan manfaat semangat kekeluargaan mulai dari sekarang ya nak ya. Nah, demikian pembelajaran kita sepanjang hari ini. Anak-anak bisa belajar kembali melalui PPT yang akan Ibu sampaikan. Kemudian kerjakan tugasnya dengan benar serta tepat waktu ya nak ya. Link tugas seperti biasa akan dikirimkan oleh Bapak dan Ibu guru di WA group. Nah, demikian pembelajaran kita. Setelah belajar, anak-anak Ibu harapkan berdoa juga. Berterima kasih kepada Tuhan karena kita sudah belajar dengan baik pada hari ini. Ya, selamat belajar anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa lagi. Dadah.